ini bagi kader sangat-sangat rendah dibandingkan dengan desa-desa lain. Ya, coba kita lihat ya 53,2 ya persen yang hanya datang. Ya, seharusnya semua bayi balita seharusnya datang ke posyandu. Ya. Kemudian yang paling bermasalah adalah pokoknya ya bukan hanya di desa Panaikan tetapi juga di desa-desa lain ini selalu menjadi permasalahan di tingkat desa ya. Jadi kami berharap nantinya ini kita bisa mencarikan solusinya. Kira-kira kalau kita tidak bisa, ini sangat susah memang di poin tidak merokok ya, karena ini menyangkut masalah kesadaran masing-masing pribadinya orang. Tetapi setidaknya kita tidak ya merokok di tempat-tempat umum dan sebagainya. Ya baik, untuk jamban alhamdulillah di desa Panaikan itu meskipun mungkin tahun ini saya mau cross check Bapak Ibu, tahun lalu mohon maaf tidak ada bantuan jamban di iya ada bantuan jamban di sebelah di desa Bapak oh ada ya itu saya cross check. Ya, apakah waktu kami advokasi kemarin Pak Desa mengatakan merencanakan akan memberikan 15 unit, apakah itu terrealisasi atau tidak? Iya. Oh, untuk tahun lalu Bapak? Oh, baru direncanakan. Pada tahun lalu 2020 dia? Oh iya. Ya jadi rumah yang ada di wilayah kerja kita dari desa Panaikan sisa 24 rumah saja yang tidak memiliki jamban, paling kecil dibandingkan dengan desa-desa lain. Kalau desa Pasimarano sisa 39, kalau desa Lasiai 69, namun paling banyak itu Sanjai karena memang tahun lalu tidak ada sama sekali juga bantuannya. Iya. Kalau desa Lasiai tahun lalu itu Bapak Ibu bantuannya 75 unit. Kalau Pasimarano 15 unit. Kalau Panaikan yang saya tahu waktu kami kemarin advokasi itu 15 unit. Walau apakah itu kemudian bertambah atau berkurang. Ya itulah fungsinya kita datang advokasi hari ini. Ya. Kemudian inilah data-data Bapak Ibu ya. Ya yang rumah tangga kita yang tidak memiliki jamban sisa 24 rumah, sisa 6,3%, itu sedikit sekali. Yes. Jadi kita sudah ODF sebenarnya, tetapi secara kasat mata masih ada di lapangan yang tidak memiliki rumah. Datanya ada, saya bawa tadi Bapak Ibu di nama-namanya. Ya kami bawa itu, kami akan cross check apakah benar ini data yang kami bawa atau tidak. Makanya kami datangkan hari ini Bapak Kepala Dusun, karena kami rasa bahwa dia yang lebih kapabel, dia yang lebih tahu kondisi masyarakatnya yang ada di lapangan yang memiliki jamban atau tidak. Ya, jadi bandingan sisa 7 Bapak Ibu ya, ini sisa 9, buahkan sisa 4, tambah sisa 4 Masya Allah. Ya, tapi kita tetap harus melakukan pengawasan di bawah. Apakah jamban yang sudah disalurkan ini terpasang ataupun yang sudah dipasang apakah terpakai? Ya. Atau malah diabaikan saja karena faktor mungkin air bersih. Iya, jadi perlu pengawasan ini ya. Kemudian untuk kesehatan ibu dan anak, ini kader perlu tahu bahwa jumlah bumil ibu kader ada 14 orang di satu orang cek di Bangkok. Iya. Anaknya mengaji saya mungkin ini ya. Kemudian ini ya program gizi. Jadi ini sebenarnya yang paling mohon maaf sebelumnya ini di program gizi ada namanya capaian DPRS. Maksudnya jumlah bayi balita yang datang di posyandu, ya, yang datang di posyandu menimbang ataupun melakukan pemeriksaan imunisasi. Iya. Jadi khusus untuk yang menimbang, ya, coba kita lihat di Balingan, Ibu Kader ya, dari 36 sasaran yang datang cuma 15 orang. Tidak cukup 50%-nya. Iya. Kalau Macini dari 23 orang alhamdulillah ya, di atas 50% ada 15 orang yang hadir. Kalau Buakan dari 35
alhamdulillah dapat di 22 orang yang hadir. Bangkok ini juga tidak dapat 50%, padahal ini dekat sekali dari dekat sekali dari Posyandu juga ya. Bangkok dari 30 hanya 14 orang yang hadir, 45,2%. Secara akumulasi desa, capaian DPRS ya bayi balita yang data di Posyandu masih sangat minim sekali dibandingkan dengan desa-desa lain. Entah apakah alasannya, inilah kami hadirkan. Kami ingin mengetahui kira-kira apa sebenarnya alasan dari orang tua ibu balita kita sehingga dia tidak datang ke Posyandu. Iya. Ya, kalau kita bisa melihat perbandingan DPRS per dusunnya, kita panenkan ini tadi Bapak Ibu ya. Ini untuk bulan November. Memang karena akan perlihatkan hari ini 3 bulan terakhir ini, mulai November, Desember, Januari ya. Dari bulan November coba kita lihat persentasenya ini ya. Dusun Balingeng paling rendah, Dusun Bangkok paling rendah di antara 4 dusun yang ada di Desa Panaikam. Bayangkan 31 sasaran hanya 9 yang datang. Iya. Kemudian menyusul Balingeng ya, dari 34 orang hanya 11 yang datang. Kalau Macini dan Buakang ini alhamdulillah selalu di atas 50% yang hadir. Ya, ini yang Bangkok sama Balingeng ini kodong ya. Ya entah apa alasannya sehingga kemudian ibu bayi balita kita tidak bawa anaknya ke Posyandu. Iya. Coba kita lihat di bulan Desember, lagi dan lagi Balingeng dan Bangkok berada di posisi paling bawah. Iya. Ya, semoga ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Ya, kita semua yang berada di dusun Balingeng dan Bangkok, kita tidak boleh menyalahkan siapapun ya. Kita harus sama-sama saling menyadari ini. Ya, kita datang hari ini ya, kita bertujuan untuk mencarikan solusi permasalahan dari ini. Karena kita sangat berharap 100% ya kunjungan bayi balita itu harus datang ke Posyandu. Coba kita lihat di bulan Januari. Di bulan Januari ya masih ya Balingeng dan Bangkok berada di posisi paling bawah, tidak pernah dapat 50%, ibu selalu berada di posisi di bawah 50%. Kalau ini yang dua Macini sama Buakang, alhamdulillah di atas di 50%. Ya, kalau ini Bangkok sama Balingeng ini bukan tidak pernah ya, tetapi ini 3 bulan terakhir ini kami evaluasi ya selalu berada di bawah 50%. Ya. Nah, kalau kita melihat perbandingan capaian bayi balita yang datang ke Posyandu per desa ya, coba kita lihat yang paling rendah capaiannya itu adalah Panaikam. Mohon maaf ya Bapak Ibu, 53 kemajuan karena ini adalah advokasi terakhir, makanya kami perbandingkan capaian ini DPRS per desa khusus di Desa Panaikam ya, karena ini adalah advokasi terakhir dari 4 desa. Menyusul Sanjai, ini Sanjai. Kalau ini Pakimaran sama Lasai memang alhamdulillah selalu di atas ini, di atas 60%. Iya. Ya, untuk program imunisasi ini ada nyambungnya tadi dengan kehadiran bayi balita yang datang ke Posyandu. Kalau kurang bayi balita yang datang ke Posyandu berarti otomatis imunisasinya tidak lengkap. Iya. Jadi itu akan mempengaruhi di sini. Jadi ada 14 orang yang bulan lalu ini tidak diimunisasi anaknya. Ya, ada beberapa orang tua yang kemudian mengatakan tidak membawa anaknya karena ada isu adanya tentang vaksinasi COVID. Katanya jangan sampai nanti anaknya divaksin. Padahal itu bukan sasarannya ya, bukan sasarannya. Kemudian perlu kita tahu Bapak Ibu bahwa alhamdulillah di daerah kita ya, di wilayah kerja kita ini khususnya Desa Panaikan tidak ada yang kena TB ya, sudah tidak ada lagi. Kemudian kusta ada 4 orang Bapak Ibu ya.
ada 4 orang, tetapi ini tidak bisa dipublikasikan dan ini menjadi privasi kepada seorang ya. Cukup yang tahu ini nanti adalah Pak Dusu boleh tahu, tapi tidak bermaksud untuk menyebarluaskan, cukup yang tahu saja untuk mengetahui ya. Kemudian Pemdes juga dalam hal ini Pak Desa atau Kepala Desa perlu tahu, Ibu Tim Penggerak juga perlu tahu, Ketua Kadin juga perlu tahu yang jelasnya itu dijaga privasinya orang ya. Tetapi kami ini Bu dari Puskesmas Panaikan dari 4 orang ini kami tidak tahu kecuali petugasnya sendiri buat jela. Saya sendiri tidak tahu, yang tahu itu cuma PJ-nya Pusta sama Pak Kapus. Kalau kami ini yang datang ini kami tidak tahu yang mana ini. Kecuali mungkin PJ Dusunnya juga tahu karena dia selalu bersinergi di lapangan. Kemudian data COVID di desa kita yang sudah di screening Bapak Ibu ada 9, yang terkonfirmasi ada 2 dan sekarang dalam tahap ismanya isolasi mandiri. Ya baik, ini adalah bahan advokasi yang kami bawa. Itu tadi data-data yang kami bawa. Kemudian kami tampilkan yang pertama ini ya, tahun lalu kami telah melakukan 2 kali advokasi. Ya baik, ada beberapa permasalahan setelah kami melihat data di atas. Yang pertama adalah hampir sama ya Bu, mohon maaf, hampir sama semua permasalahan yang ada di desa di wilayah kerja Puskesmas Panaikan. Yang pertama adalah permasalahan rokok. Iya, sebenarnya ini beberapa tahun kemarin, khususnya tahun lalu itu kami telah melakukan advokasi 2 kali tahun lalu dan kami telah evaluasi ya di September 2020. Ya alhamdulillah dari permasalahan rokok itu KTR itu sudah terpasang di TTU ya. Ini kan diutamakan dulu tempat-tempat umum seperti kantor desa, posyandu, pasar. Ya ini sudah terpasangnya, tetapi ini perlu dilakukan pengawasan. Jangan sampai hanya terpasang tok saja ya, kemudian ini terabaikan. Iya. Yang sampai terpasang di situ, ada penjemur di sebelahnya. Iya. Iya. Tetapi saya melihat posyandu sekarang lagi tahap renovasiannya sudah dicek Bapak Ibu di. Saya melihat tidak nampak kemudian poster-posternya. Kalau saya tidak salah, saya lewat di Macini sudah bersih, sudah dicat. Kemudian sini di Baringeng juga bersih sekali. Iya. Ya semoga nanti itu poster-posternya kembali terpasang, KTR-nya kembali terpasang, ya tidak disimpan di baik-baik semua, insya Allah. Kalau butuh ki poster bisa minta sama saya di Puskesmas Panaikan, semoga masih ada ya. Iya, robe-robe kalau 1 tahun memang itu, apalagi cuacanya sekarang musim hujan dan sebagainya. Dimaklumi ya, tetapi itu KTR-nya perlu Bapak Ibu di KTR itu ya, jangan sampai itu hilang, semoga tidak gitu. Kemudian permasalahan jamban ya, ini yang saya mau proses Bapak Ibu tadi mengatakan bahwa terrealisasi bantuan jamban di tahun ini ya, sebentar mungkin bisa ditanggapi. Saya mau proses apakah benar ini sebanyak 15 unit atau berapa jumlahnya. Iya. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan sampah. 3 desa yang sudah kami lakukan advokasi, ini permasalahan sampah menjadi prioritas. Ya, sampai saat ini belum ada solusi konkret yang ditawarkan ke kami. Iya. Iya. Kira-kira siapa tahu di desa ini ada solusi konkret yang diberikan kepada kami sehingga kita bersama-sama untuk memecahkan permasalahan sampah. Kemudian yang keempat, kunjungan balita DPRS ya, kunjungan bayi balita yang datang ke posyandu sudah saya paparkan tadi bahwa dari 4 desa, mohon maaf Bapak Ibu, dari 4 desa yang ada di wilayah kerja kita, desa Panaikan yang paling di bawah capaian kunjungan bayi balitanya ke posyandu, khususnya Baringeng dan
Bangkok. Iya. Kemudian yang kelima adalah permasalahan kasus stunting. Iya. Sebentar mungkin kami bisa cek apakah tahun ini masih dianggarkan ini untuk penanganan stunting dan munyalkes di desa. Kalau desa-desa lain alhamdulillah masih dimasukkan. Ya. Kemudian untuk strip, ya tahun lalu pada saat kami advokasi, kami meminta supaya diadakan pengadaan strip, tetapi ternyata kadarullah tidak dianggarkan karena alasan dananya dialihkan ke penanganan COVID. Ya, kami berharap semoga tahun ini ada anggaran dari desa untuk kembali menganggarkan strip untuk kegiatan Pospindo, karena alhamdulillah Bapak Ibu sebagai informasi bahwa untuk mulai bulan 3 bulan Maret 2021 kegiatan Pospindo sudah mulai dilaksanakan ya, tetapi mungkin mobile ya, pindah-pindah dari rumah ke rumah ya, seperti itu untuk menjaga jarak juga ya, tetapi tetap memperhatikan prokes ya, protokol kesehatan. Kemudian yang ke-9 ini penerapan protokol kesehatan di semua tatanan, khususnya tatanan tempat-tempat umum. Ya tetap harus memperhatikan 3M kita, tetap memakai masker, kemudian tetap TPS ya, dan spanduk-spanduk yang ada di tatanan umum yang sudah terpasang tolong diawasi dengan baik. Kemudian yang ke-10 banyaknya isu ya tentang vaksin COVID, vaksinasi COVID-19, kemudian itu menghambat kedatangan sasaran ke Posyandu. Iya, iya. Dan hari ini sebenarnya tetap tuh ada sosialisasi. Jadi ya semoga Pak Idan cepat pulang. Insya Allah sebentar ada sosialisasi vaksinasi COVID Bapak Ibu supaya kita tidak keliru sebenarnya ya siapa sasaran yang harus divaksin dengan yang tidak. Kami petugas alhamdulillah semua petugas sudah melakukan vaksinasi tahap pertama dan beberapa teman kami sudah juga melakukan tahap kedua. Dan alhamdulillah semua kami selalu dalam penjagaan Allah. Hari ini kami masih dalam kondisi baik-baik saja. Jadi isu-isu yang beredar di lapangan tentang setelah vaksin mungkin ada yang pingsan dan sebagainya. Ya, semoga itu tidak mempengaruhi kita ya. Kemudian yang ke-11 itu kami meminta ada tidak kesiapan tempat isolasi bagi warga kita yang terkonfirmasi COVID-19. Yeah. Kemudian ini hanya sebatas himbauan saja ketika ada mungkin di wilayah kita ya yang dari Papua, kemudian Maluku, Ternate itu tempat-tempat endemik malaria Bapak Ibu ya. Tapi dilaporkan ke PJ Dusun atau ke Kepala Dusun untuk kemudian melakukan pemeriksaan RDT malaria namanya. Ya, jadi kalau ada sasaran kita yang dari Papua, Maluku, Ternate dan Ambon, ya tabe kita suruh ke puskesmas, kita lapor dulu ke desa, kita lapor dulu ke PJ Dusun atau Kepala Dusun, kemudian diarahkan ke puskesmas Tanah Ikan untuk melakukan pemeriksaan KTT malaria. Terakhir, ya mungkin ini beberapa tahun lalu, saya tidak salah 2017 ini pencanangan Germas Bapak Ibu ya, gerakan masyarakat sehat. Dulu itu pernah booming-boomingnya ketika ada pertemuan yang disuguhkan itu biasanya mulai menggalakkan Germas ya, snack buah ya, tetapi 2 tahun belakangan ini ternyata hilang lagi ya, ataukah aktivitas fisik, olahraga, senam dan sebagainya ya, kita tidak melihat lagi kegiatan itu kemarin-kemarin mungkin karena faktor COVID dan sebagainya sehingga itu tidak terlaksana. Untuk tahun ini kami kemudian berupaya semoga untuk tahun ini penggerakan Germas ya kembali digalakkan di desa-desa kita. Ya, mulai mungkin dari makan buahnya, sayur dan buahnya, ya, kemudian aktivitas fisiknya, olahraga atau senamnya, ya bisa kemudian digalakkan. Ya, tidak merokok di tempat-tempat umum, ya, terutama mungkin ketika kita melakukan pertemuan seperti ini. Alhamdulillah saya melihat hari ini tidak ada yang melakukan hal itu. Itu adalah nilai positif yang sangat bagus sekali. Semoga ini bisa bertahan selanjutnya, insya Allah.
Iya, cukup itu mungkin Bapak Ibu laporan kami dari Puskesmas Panakikang. Alhamdulillah Bapak Kepala Puskesmas anaknya sudah baik-baik. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin bisa ditanggapi dulu, nanti insya Allah dokter akan menanggapi kembali. Ya. Atau Bapak Kepala Puskesmas mungkin bisa ke depan. Ya, cukup dari saya, presentasi dari saya. Semoga ada manfaatnya. Dan hari ini kembali saya ingatkan ke semua yang hadir hari ini, mohon untuk berkomentar, memberikan solusi, saran, dan tanggapan yang baik di ruangan ini, Bapak Ibu ya. Iya. Ya, semoga hari ini kita bisa memecahkan beberapa permasalahan yang ada di desa kita. Ya, sekian dari saya, dan saya mungkin serahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Desa. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD. Yang saya hormati seluruh kepala dusun yang hadir, yang saya banggakan. Yang saya hormati Ketua Penggerak PKK Desa Panakikang dan seluruh kader yang sempat hadir pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, pertemuan advokasi kali ini agak berbeda Pak Sekdes dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, karena ada beberapa persoalan yang saya pikir perlu diketahui oleh para kepala dusun yang hadir. Barangkali tadi sudah dipaparkan Bapak Ibu dari Bu Ana tentang bagaimana capaian dan persoalan kesehatan yang ada di setiap dusun kita. Nah, ada beberapa poin penting sebenarnya yang perlu saya tekankan di sini, Pak. Pertama, kita lihat dulu Pak dari capaian PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat khusus di Desa Panakikang. Ada 3 persoalan besar yang menjadi konsentrasi dari pekerjaan kita untuk tahun ini. Yang pertama adalah capaian penimbangan balita Pak yang masih kurang sekali, hanya 53,2%, sementara target kita adalah 100%. Oleh karena itu petugas KIPSI harus kejar timbang, Bu kader. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kenapa seperti itu nanti kita lihat. Jamban barangkali sisa sedikit Pak Sekdes, tadi barangkali sudah dipaparkan bahwa sisa 24 rumah yang menjadi tugas kita untuk tahun ini untuk kita selesaikan, dan mudah-mudahan sebentar kita dengarkan barangkali ada anggaran untuk ini atau seperti apa nanti perencanaannya pemerintah desa. Kemudian masih juga persoalan rokok Pak Sekdes seperti tahun-tahun sebelumnya, dan ini menjadi persoalan bukan cuma di desa kita tetapi di desa-desa 3 desa lainnya juga seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini sudah tadi Bapak Ibu sekalian, Pak Dusun, kita lihat bahwa di Macini Puang masih ada 9 rumah yang belum memiliki jamban Pak Dusun, dan insya Allah tahun ini barangkali sebentar kita dengarkan bagaimana siap. Namanya disebut. Oh iya. Karena saya itu sudah 100% sudah selesai. Ada Oh tadi. siap Pak Dusun. Ada datanya nih dibawa sama. Jadi nanti data-datanya Pak Kepala Dusun nanti kita berikan. Ya, mungkin itu Ya. mungkin yang tidak ada orangnya. Ya nanti di cross check Pak Kepala bagaimana apakah data kami yang tetap ada sinkronisasi data antara puskesmas dengan Bapak Kepala Dusun. Fitri. Saya kira pentingnya pertemuan hari ini dihadiri oleh Kepala Dusun. Kenapa? Karena kita bisa sinkronisasi data secara langsung. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya menjadi persoalan kami yang sangat besar untuk Desa Panakikang.
Kenapa? Karena angka kunjungan bayi balita itu sangat kurang setiap bulannya. Nah, mumpung barangkali Pak Kepala Dusun Baringan dan Pak Kepala Dusun Bangko hadir, bisa dilihat di atas Pak, angka kunjungan di Baringan itu hanya 41,7%. Kalau kita konversi ke nilai angka, dari sasaran 36 Pak, yang datang cuma 15. Nah, kalau di Bangko sasarannya ada 30, sementara yang datang cuma 14. Kita lihat perbandingannya di bawah dari bulan November, Oktober, November, Desember, dan Januari. Nah, ini November. November itu khusus untuk Dusun Baringan 32,4%, Bangko 29,3%. Yang agak bagus capaiannya itu Pak di Dusun Macini dan Buakang itu lumayan bagus angka kunjungan bayi balitanya. Nah, nanti barangkali kita akan cari tahu kira-kira apa penyebabnya sehingga ibu-ibu tidak membawa bayi balitanya ke posyandu. Atau barangkali ada solusi nanti sebentar oleh para aparat pemerintah, kira-kira apa bisa kita tempuh untuk mendatangkan ibu-ibu ini sehingga bisa membawa bayi balitanya ke posyandu. Lanjut Bu Ana, Desember hampir sama Bu. Begitu juga Januari seperti itu juga. Sehingga terus terang Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa melihat dan menilai pertumbuhan dan perkembangan bayi balita kalau bayi balitanya tidak datang ke posyandu. Di posyandu itu banyak sekali kegiatan, termasuk imunisasi, termasuk penilaian perkembangan pertumbuhannya anak, penimbangannya, penilaian tinggi badannya, bagaimana motoriknya, bagaimana sensoriknya, semua dinilai. Sehingga kalau ada kelainan kita cepat-cepat tindaki. Nah, ini yang jadi persoalan, kalau tidak dibawa ke posyandu, kita akan miss. Gitu. Miss maksudnya jangan sampai ada kelainan kita tidak tahu. Gitu. Pertumbuhannya barangkali yang tidak sesuai dengan umurnya, atau barangkali seharusnya dia sudah berbicara tetapi pada umur yang seharusnya dia berbicara itu dia belum berbicara. Ya, baik, dilanjut Bu Ana. Nah, ini Januari hampir sama juga. Jadi Oktober, November, Desember, Januari saya tampilkan di atas. Kenapa? Karena supaya ada sampel bahwa hampir setiap bulannya seperti ini kondisinya Pak. Lumayan di Januari dibanding November. Iya, ya, mungkin Bu Desa. Ya, mungkin karena masih pengaruh pandemi. Saya sebenarnya perkirakan di Januari akan semakin turun. Kenapa? Karena isu vaksinasi COVID gitu. Tapi alhamdulillah ini naik. Kalau Macini dan Buakang itu pada dasarnya lumayan bagus. Bisa barangkali boleh tingkatkan sedikit Pak Dusun, mudah-mudahan bisa semuanya datang ke posyandu supaya kami bisa bekerja lebih maksimal Pak Dusun. Ya? Oh, makanya Bu begini, di sini advokasi itu kita mau cari solusi. Kira-kira apa persoalannya ini ibu-ibu tidak datang? Apakah kalau pagi mereka sibuk tidak ada di rumah? Nah, nanti kita bisa pertimbangkan untuk memindahkan jam posyandu. Gitu. Kan banyak masalah Pak Dusun. Tapi yang susah memang kalau kepala. Mohon maaf Pak Dusun, kalau saya bilang kepala batu nih tanda tunang, tapi mungkin agak kasar kedengaran, tetapi begitulah barangkali anunya. Biasa ada kasih tahu sebelumnya. Iya. Tiba waktunya nih mesti diumumkan juga, masih tidak datang. Ada di rumahnya Bu. Ada di rumahnya. Jadi mungkin. Ini barangkali pasti bisa menjadi perhatian Pak Ketua DPD. Lain dari ke desa. Yang lucu Bu, yang saya lucunya Bu, kenapa Dusun Macini dan Buakang ini bagus capaiannya? Apa maksudnya kasih beda? Beda, begitu. Iya. Oke, baik. Nanti barangkali Pak Kepala Dusun mungkin bisa kasih masukan kepada kami, Pak Ketua DPD, Pak Sekdes. Ya. Sayembara Pak Dusun. Oke, ya, terima kasih Ibu Kader anunya. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini sebentar ada solusi yang kita hasilkan.
Saya sebenarnya begini Bu, mau sekali itu bagus capaian di Dusun Baringem Bangko. Kenapa? Karena dekat sekali dari posyandu, puskesmas. Mungkin itu Sudah dong, dekat. kasih sanksi-sanksi lalu dusun yang tidak datang supaya berikutnya bisa datang. Nanti barangkali Pak Dusun, Pak aparat pemerintah desa yang punya Mulai hubungan. bulan depan Ada surat dari Iya. posyandu. Boleh, nanti ditanggapi sama Siapa tahu bulan depan kita mungkin semua rame-rame banyak pengunjung. Iya. Awi mau Baringem. Ibu desa Pak Desa Baringem mana Mondo. Siap Pak Kepala. Jadi, iya. Oke, lanjut Bu Ana. Nah, capaian imunisasi yang tidak lengkap juga Bu, berpengaruh sekali pada kunjungan bayi balita. Kenapa? Karena mereka tidak berkunjung. Kita kalau imunisasi itu kita tidak bisa berkunjung dari rumah ke rumah. Kenapa? Karena kita bawa vaksin. Vaksin kalau kita buka tutup kita akan mempengaruhi kualitas dari vaksin. Sehingga tidak ada namanya kejar vaksin di rumah. Kalau kejar timbang mungkin ada, tapi kalau kejar vaksin kita tidak bisa karena akan merusak vaksinnya. Kemudian, ya lanjut saja Bu Ana, ini program Pidikusta sudah tertangani. Kemudian persoalan COVID, Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala Dusun, bahwa persoalan COVID ini masih menjadi persoalan nasional dan sekarang kan sudah dibolehkan isolasi mandiri di rumah Pak Kepala. Jadi kami mohon barangkali nanti dibantu pengawasannya juga Pak Sekdes dari pemerintah desa dan Bapak Kepala Dusun. Saya minta tanggapannya Pak Sekdes, apakah ada anggaran dana untuk tahun ini untuk menyelesaikan 24 rumah tangga ini yang belum memiliki jamban. Tapi nanti disinkronisasi data dengan Pak Kepala Dusun yang ada, karena kayaknya tidak sinkron Pak Kepala ini. Kalau menurut Pak Kepala Dusun ini sudah rampung semua Pak ya? Iya. Siap. Nanti didata kembali Pak. Cuma balasan saya sini. Iya? Balasan dia. Oh. Sudah kasih cuma belum dipasang. Oh. Belum dipasang makanya. Oh begitu. Siap Pak Dusun. Siap. Memiliki jam Kita semua ini. Siap. Cuma belum dipasang. Ya. Ada tapi belum dipasang. Baik. Terima kasih Pak Kepala Dusun informasinya. Lanjut ya Anda. Jadi jadi persoalan barangkali. Sampah juga masih menjadi persoalan. 3 desa yang lain juga Pak Sekdes, saya sampaikan bahwa untuk membuat tempat pembuangan sampah akhir mungkin gampang, tetapi transportasinya lagi yang susah dan pengolahannya. Dan berulang kali sudah dihubungi pihak DLHK untuk bagaimana caranya bisa diangkut, tetapi mereka belum bisa mengamini apa yang kita minta gitu. Nah, kemudian, terkait dengan angka kunjungan posyandu tadi ada beberapa kader, Bapak Ibu Ketua Kader, Ibu TPPKK yang memberikan masukan untuk ada barangkali semacam pressure ke Ibu yang membatur dalam tanda kutip gitu ya, yang sudah dikasih tahu ada di mana tapi kenapa lo tahu. Nah ini barangkali memang butuh perhatian. Beda barangkali kalau orang tuanya sibuk ya, ada biasa kan PNS yang kerja gitu. Lanjut kan. Nah pos minggu juga tahun lalu tidak terrealisasi Pak Sekdes. Beberapa desa yang terserap anggarannya ke Tapi masih banyak sisa strip tahun lalu. oh nanti bisa dipakai untuk pos minggu. Ada daster di wilayah. Oh iya, ada anggarannya tadi. Nanti barangkali bisa dipaparkan Pak Sekdes apa saja anggaran untuk kesehatan sehingga kami juga bisa bantu pelaksanaannya di lapangan. Cuma ada kegiatan positif. Ya mungkin hanya itu Pak Sekretaris Desa, Bapak Ketua IPD, Kepala Dusun. Mungkin sebentar bisa diberikan masukan kepada kami, kira-kira apa bisa kami tempuh, apa yang sama-sama bisa kita lakukan untuk memperbaiki angka kedatangan bayi balita terutama di 2 dusun yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ketua BPD ini memberikan tanggapannya. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Puskesmas Pandekan, yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang terhormat para kepala dusun yang sempat hadir pada hari ini, Ibu BKK, Kades Posyandu yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk berkumpul di tempat ini. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh Rasul teladan bagi kita semua. Jadi setelah mendengarkan tadi atau melihat pemaparan dari Bapak atau penjelasan dari Bapak Kepala Puskesmas terkait dengan advokasi kesehatan di Desa Pandekan, jadi ada beberapa permasalahan tadi yang sudah disampaikan. Kemudian adapun solusi yang ditawarkan mungkin jadi ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk tahun ini. Mungkin pemerintah desa sudah menganggarkan, jadi ada anggaran untuk tahun 2021 terkait mungkin dengan posyandu atau posyandu. Jadi mungkin tahun lalu yang tidak ada karena meskipun sudah dianggarkan mungkin tahun lalu, tapi anggarannya dialihkan ke COVID. Jadi tahun ini itu tetap menjadi prioritas pemerintah desa untuk kegiatan di tahun 2021. Adapun tadi permasalahan utama juga terkait dengan kunjungan balita ke posyandu, mungkin solusinya ini kita bicara ke Pak Kepala Dusun masing-masing. Jadi yang lebih tahu bagaimana apa permasalahan di bawah. Jadi mungkin masyarakatnya apakah mungkin perlu kita sosialisasikan kembali Pak, bahwa pentingnya kunjungan kita seperti ini. Mungkin kalau tidak diperiksa secara rutin mungkin dampaknya seperti ini. Saya kira hanya itu. Mungkin penjelasan terkait dengan anggaran atau kegiatan untuk di bidang kesehatan sebentar akan disampaikan oleh pemerintah desa. Dalam ini akan disampaikan oleh Pak Sekdes. Untuk sementara cukup sekian, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ketua BPD, terhormati Kepala Puskesmas Pandekan, terhormat Ketua Dusun yang sempat hadir, Ketua Simpogat PKK, yang saya hormati kader posyandu yang sempat hadir, dan teman-teman PG Dusun yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk ada di Malatan Pandekan dalam hal advokasi kesehatan, dan satu bulan terawat kepada tujuan Nabi kita Muhammad SAW yang sampai pada hari ini tidak pernah menjanjikan. Baik, untuk advokasi di 2021 ini kita kembali ke di sini ada beberapa permasalahan yang kami lihat, mulai dari pertama tadi dari
penerimaan berita yang masih di angka 53,2%. Jadi di sini kami berharap pada kepala dusun beserta kader-kader nanti ke depannya kita cari solusi bagaimana agar supaya terutama di alur 1 yaitu Baringan sama Bangkok yang masih kurang kunjungan. Kalau bisa nanti kita intervensi dan kita kalau perlu kita akan adakan sweeping ke rumah masing-masing yang memang betul-betul kunjungan ibu-ibu yang maksudnya kita lihat daftar hari yang memang betul-betul tidak pernah turun, karena yang bagaimana caranya juga kita tahu teman-teman kesehatan kalau ini dia masih pasti kalau ibu-ibu ini tidak bawa bayinya, dan malahan di bulan kemarin atau bulan ini itu pemberian vitamin A. Ya. Nah ini sedangkan ini sudah pemberian vitamin A, kunjungan juga orang tua itu kurang. Ini nyata-nyata ini pemberian vitamin. Jadi langkah baiknya nanti kalau kita sama-sama adakan sweeping ke keluarga yang memang betul-betul kunjungan orang tua ini memang di bawah rata-rata. Mungkin itu yang faktor utamanya. Kemudian di selanjutnya masalah jamban. Di jamban data dari puskesmas itu masih ada 24 yang ada di Desa Panengan. Ini untuk kemarin di tahun 2020 karena kita target untuk ODF, makanya kita anggarkan full 35 unit jamban. Itu 35 unit sampai 100% ceritanya kan sudah ODF karena di tahun 2019 kita kemarin kan sudah infokan kalau itu sudah ODF. Ya. Nah, makanya di tahun 2020 kami anggarkan full 35 unit. Cuma ini yang jadi permasalahan, entah itu dibawa, apakah mungkin data ini, apakah itu dia belum pasang atau tidak? Karena ataukah data dari teman-teman yang dibawa, apakah itu rumah kosong? Karena biasanya juga kayak ada warga kami yang sekarang ke Malaysia, itu tidak ada orangnya, mungkin itu juga terhitung. Nah, untuk di tahun 2020 kami sudah anggarkan itu 35 unit. Dan kemudian kalau misalkan ini yang 24 ini ada kami kalau bisa kami lihat nama-namanya yang 24. Ya. Sedikit saya kembali. Ini yang di dusun, mulai dari dusun Bangkok. Ini yang 4 Rasma. Ini coba kita lihat. Ini Rasma, malah saya sendiri di 2019 kalau tidak salah. Rasma dan Syana malah saya sendiri yang pasang, saya sendiri yang gali, saya yang pasangkan. Ini sudah di 2000 berapa ini? Itu Syana sama Acana sama ini mana teman-teman pemerintah desa yang turun langsung untuk pasangkan, karena kita tahu sendiri Pacana itu
dia tidak ada orang di sana. Makanya teman-teman pemerintah desa yang turun langsung untuk pasangkan untuk yang di dua ini. Dengan ini kalau untuk mundur sama Usman, nanti saya komunikasikan dulu sama teman-teman yang bidang ini. Kemudian Mati ini mungkin sebentar ada tanggapan terkait dari nama-nama yang ada ini, karena Mati ini yang pertama yang OJK sebenarnya untuk wilayah Desa Panikan, dan di dusun lain kemudian nanti kita komunikasikan dengan kepala dusun tentang masalah jamban ini, karena beberapa nama yang saya lihat di sini itu sudah ada. Ya. Jadi mungkin teman-teman juga dari PJ bisa komunikasi dengan Pak Dusun. Nah, di tahun kemarin kita sudah angkatkan di 35. Lanjut masalah rokok. Ya, ini masalah rokok memang betul-betul permasalahan yang luar biasa dari biarpun bukan desa Panaikan, tapi itu sudah ya. Jadi sedikit kalau masalah rokok, alhamdulillah kalau di Pemdes untuk wilayah Pemdes yang setiap hari tidak lihat di sini, ya alhamdulillah itu sudah tidak ada yang merokok. Dia semua berhenti merokok, mulai dari beberapa teman-teman yang dulunya merokok itu sudah berhenti. Karena itu yang target kita ke depan, bagaimana caranya mulai dari PBS dulu lah untuk memberikan contoh untuk keluarga masing-masing. Dan alhamdulillah untuk jam ini sih saya lihat ya alhamdulillah semua berhenti merokok. Tapi ini untuk permasalahan ini mungkin luar biasa. Iya. Mungkin yang pertama sih kesadaran kita sendiri terkait masalah minimal Pak Sekdes tidak merokok di kantor desa, mas. Ya itu saja dulu Pak. Seperti itu. Minimal di tempat-tempat ini tidak. Ya terima kasih. Itu yang sudah kami komunikasikan ke bawah. Bagaimana untuk adanya, maksudnya tidak adanya merokok di tempat-tempat umum, tapi ya kalau bukan kesadaran sendiri sih mungkin bisa. Kembali ke tadi di L1 mungkin ini nanti kita intervensi. Kemudian di TPA untuk sampah kemarin kita komunikasi di kabupaten, cuma permasalahan juga yang di kabupaten kalau misalkan desa yang sudah dijadikan tempat pembuangan, yang jadi masalah itu pengangkutannya. Sedangkan di pengangkutan kemarin kalau kita komunikasi dengan kabupaten, malah di tingkat kecamatan kemarin juga sudah dirapatkan juga masalah sampah ini. Itu dia kekurangan armada sehingga dia tidak bisa cakup untuk wilayah timur sementara, tapi mungkin dia ketika sudah penambahan armada nanti dia usahakan untuk masuk. Begitu komunikasi yang kami sambil ke kabupaten, dan mudah-mudahan di tahun ini juga terrealisasi ketika kemarin kita adakan musyawarah. Ada beberapa teman-teman di kabupaten mengusahakan selagi ini tidak ada pemangkasan anggaran kembali.
Kemudian untuk di kesehatan pelanggaran untuk tahun ini sementara kami anggarkan ini belum fix. Ini belum fix karena kita masih adakan asistensi, sedangkan ini asistensi yang pertama yang 19 OPD yang kami datangi itu baru asistensi pertama. Sementara kita di waktu ini kita adakan perbaikan dari hasil asistensi, kemudian kita lanjut ke asistensi berikutnya di yang 19 OPD ini. Untuk dana kesehatan itu sementara kita pakai di angka 61 juta. Itu 61 juta. Rp61.757.000 itu untuk dana kesehatan, dan dalamnya itu sudah ada stunting, kemudian masalah strip dan lain-lain, yang KPR dan lain-lain itu kita sudah ada di anggaran 61. Kalau penyebaran kader nanti saya komunikasikan dulu sama teman, karena saya belum melihat pelanggaran yang ini, karena banyak perubahan tentang hasil asistensi yang dipakai. Kemudian untuk data stunting bisa kami lihat kembali, karena data yang terakhir kami terima itu 6 orang yang bersalah, 6 orang dengan cek 2 orang. Cek sisa satu. Ya, yang kami terima data itu 6 orang, dan Google Cake itu 2 orang. Kemudian di yang kesempatan disinggung oleh Bu Ana itu terkait tadi tempat isolasi. Insya Allah pada usahakan itu ada tempat isolasi. Entah kami nanti kita lihat tempatnya di mana, dan jelasnya kita usahakan itu di Desa Panaikan ada tempat isolasi untuk tahun ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Sebentar untuk ditambahkan juga masing-masing Bapak Dukun terkait dari kunjungan berita yang ada di wilayah masing-masing, serta data jabat yang saya lihat ini masih ada di angka 24. Terima kasih. Iya, stunting data kemarin itu 6 orang. Itu data di Januari nggak salah 6 orang. Mana sampai di pertengahan Februari masih 6. Waktu asistensi di tanggal 14 bulan 2, asistensi awal kami sudah di kabupaten itu 6. Kemudian berikutnya itu kemarin masih ada 2. Tahu kalau data sekarang sudah Satu pasti. itu Sudah melahirkan. Biasanya kita kasih keluarga kalau sudah melahirkan Iya. Pak Sekdes. tinggal di Bangkok ada orang. Mungkin cukup sekian dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih banyak. Ya, sebelum ditanggapi oleh Bapak Kepala Puskesmas, saya meminta tanggapan dari seluruh undangan yang hadir hari ini, baik dari Bapak Kepala Dusun, tim penggerak PKK, ketua tim penggerak PKK, maupun ibu-ibu kader yang ingin memberikan sumbangsi saran, tanggapan yang baik untuk suksesnya peningkatan capaian kinerja kita di tahun 2021 kelak, insyaallah. Ibu Desa mungkin, Pak Dusun silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini dari mengenai masalah kurangnya kunjungan masyarakat ke posyandu. Seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Panikan, sebenarnya tadi itu sangat buka seperti itu, tapi sudah ditemui oleh Pak Ete. Saya kira ini jalan terakhir sudah ini, Pak. Artinya begini, teman-teman dari Puskesmas Panikan, saya kira harus apa tadi itu yang dibilang Pak Ete, turun ke rumah warga itu. Iya, turun ke rumah warga. Karena masalahnya kalau cuma kita ini yang turun, harus nanya Pak Dokter ya. Karena rumah warga kalau itu tuh dengan apa dari kesehatan. Iya, sisa itu teman-teman dari Puskesmas yang turun ke rumahnya untuk tahu begitu loh. Ya kalau kita ini dari bulan nanti aku pino berarti kepala betul-betul. Iya. Iya, saya kira itu sudah jalan terakhir itu kayaknya itu. Mungkin pengaruhnya juga sering ada kejar timbang. Jadi mereka mikir didatangi gitu. Iya, didatangi sih, ya ada Iya, kejar saya kira timbang. itu saya yang bisa sampaikan. Bisa mungkin tuh kejar timbangnya tidak usah tiap bulan ya, Bang. Kalau 3 bulan saja Per jadi. bulan memang kejar timbang Des. Iya, tiap bulan. Per bulan ya. Jadi kalau dengan tiap bulan begitu, mereka tambah malas nih karena selalu dia pikir didatangi Ci. Terus satu lagi Dok, mungkin bisa diadakan, dibuat inovasi misalkan tuh Dok, bisa mungkin kerjasama ibu-ibu kader dengan bidan terlatih pijit bayi. Jadi ada minat ibu-ibu bawa bayinya ke posyandu, inovasi Dok. Siapa tahu bisa dianggarkan di desa, adakan pelatihan tuh pijat bayi. Jadi kerjasama sama ibu bidan. Siapa tahu dengan itu ibu-ibunya mau bawa bayinya ke posyandu. Ya, inovasi, semacam inovasi penarik tuh. Karena ada semua bicara ditempuh tuh di Baringan Bangko itu. Makasih. Mungkin jalan lain lagi Dok. Tapi seperti hadiah susu, biskuit. Ada bagian yang ada di kapan ini di bagi yang apa namanya yang Masih jalan ya PT, masih jalan PT. Tutup jalan mulai, tutup Iya, saya kita nanti turun pasti ada ikatan. siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua BPD, Pak Sekdes, Pak Kepala Dusun, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Kita coba Pak Dusun ini
kita coba dengan caranya Pak Dusun dulu. Saya upayakan juga turun Pak Dusun. Dia bukan kita loh. Teman-teman yang lain juga Saya siapa tahu Elodi makanya ada loh Pak Dusun Pondoka. Mudah-mudahan kita lihat evaluasi nanti, mudah-mudahan warga kita muncul kesadarannya untuk bawa ininya ke posyandu. Nah, kalaupun nanti tidak berhasil, ya apa boleh buat, mungkin ada beberapa barangkali sanksi administratif barangkali yang dari pemerintah desa, mungkin bisa dalam bentuk dipending barangkali namanya bantuannya bukan dibatalkan, dipending sampai mereka mau barangkali ya, kalau dulu mementingkan. Tapi saya coba dulu Pak Dusun Sunanta, kemudian pemberian reward barangkali Bu kader nih, Bu desa itu bisa kita coba, dan memang pernah diusulkan oleh Bu Ana untuk pemberian reward untuk ibu-ibu yang antusias datang, itu bisa barangkali kita dalam bentuk apa barangkali ya, bisa dimasukkan Bu Ana. Kemudian inovasi pijat bayi. Pijat bayi itu bisa, tetapi saya tidak tahu apakah yang setahu saya itu yang punya kemampuan itu bidan. Iya. Sementara bidan arti kan sudah sekarang di dinas, dan pindah ke dinas. Iya. Kemudian tadi juga ditanggapi soal jamban. Meskipun barangkali data desa sudah 100% Pak Desa, tetapi kami itu di Puskesmas, utamanya di program Kesling, mendata kemanfaatannya Pak. Jadi kalau sudah dimanfaatkan itu baru kita masukkan sebagai punya jamban. Karena kalau tidak masih dalam bentuk bahan, saya yakin mungkin masih dihabiskan. Kalau misalkan dia memang udah beda dengan orang tuanya, Iya. tapi itu kan dia mau tinggal di samping di rumah yang sebelah, dan dia kan cuma kegiatan sehari juga di orang tua. Oh, begitu. Ya, bentuk Wirawati. Wirawati kan dalam pergantian dengan rumah orang tuanya itu makam yang paling di sana. Dan kesadaran dia ada di samping rumahnya, orang tuanya. Kayak Udin itu kan dia karena jadi kesehariannya memang dia sebelah Otomatis biayanya apa semua? Nanti kita sinkronisasi ya. Dia memang tapi kegiatan dia mandi itu naik di sebelah. Baik. Ya, terima kasih Pak Sekdes informasinya. Nanti saya panggil petugas Kesling saya untuk ya, mungkin masih ada Ibu Kader. Ibu kadernya Bangko, silakan Bu, silakan. Boleh maju Bu, supaya semua dengar barangkali. Kenalan gitu. Yang tidak mengerti sebelumnya. Iya. Jadi saya mohon kepada petugas kesehatan supaya jangan bosan-bosan mengingatkan Ibu Sumbuakan atau Ibu Sumati ini. Iya. Karena di dusun Waka itu Kaisang itu negato kasih buka hati, jadi ada kemaan kode Kaisangka. Jadi saya mohon petugas aja tanu lah magero nama kali nama ikan kalau lagi bukan bawa Kaisang itu kasih bola menjana, terutama saya. Karena kebetulan saya anggota BPD di dusun Waka, selalu saya ingatkan Pak, bilang tidak ada bahayanya itu kalau imunisasi anak digaga dari dulu itu ada imunisasi ya, betul. Itu ketua di dusun Wakan itu mungkin juga dia tahu dari dulu selalu imunisasi anak-anak, tidak ada yang sembunyi. Kenapa sekarang banyak yang sembunyi? Karena itu barangkali ada COVID-19 ya. Jadi kalau ada salah dari di dusun Wakan saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Masih ada tanggapan Bapak Ibu
Bangko yang kebetulan dusun terdekat dengan Puskesmas Panika. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah dipaparkan secara jelas terkait evaluasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Tapi mohon maaf sebelumnya karena saya tadi Pak Dokter terlambat datang. Jadi ada beberapa hal yang sempat saya tangkap terkait masalah beberapa yang telah disampaikan tadi. Yang pertama masalah kunjungan posyandu. Saya kebetulan juga baru dua bulan lebih bertugas dan sudah ada beberapa informasi yang saya dapatkan termasuk dari Bu Desa sendiri terkait masalah salah satunya masalah kunjungan posyandu yang masih rendah di Dusun Bangko. Tentunya selama ini upaya-upaya yang cukup banyak cara yang sudah ditempuh oleh kader termasuk Bu Desa sendiri. Saya juga biasa langsung ditelepon, biasa melalui saya hubungi warga melalui telepon, bahkan juga ada saya langsung kunjungan ke rumahnya. Tetapi saya rasa kalau dengan cara seperti itu pembelajaran yang kurang bagus ketika harus dikunjungi, harus dipanggil di rumahnya baru datang. Jadi makanya sangat penting memang tadi disampaikan oleh Bu Desa bahwa kedepannya harus kita munculkan inovasi-inovasi untuk kemudian bagaimana masyarakat ataupun warga secara ikhlas ataupun sukarela setiap jadwal kunjungan untuk imunisasi bisa tingkat kehadirannya menjadi tinggi. Tadi mungkin sudah ada masalah door prize mungkin atau apakah ada namanya pijat bayi, itu mungkin bisa dicoba. Dan tentunya kami dari Dusun Bangko sendiri selalu siap bekerja sama ketika dibutuhkan untuk untuk terjun masuk di masyarakat. Meskipun tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dusun Marina, saya secara pribadi juga biasanya Pak Dokter mau turun, tapi bahannya kurang karena kita bukan di bidangnya di situ. Jadi mungkin kedepannya mungkin bisa tadi dijalankan apa yang diminta oleh Bapak Kepala Dusun Marina untuk kemudian secara kedepannya ibu-ibu dari petugas puskesmas bisa membantu kami untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Apalagi di tengah COVID-19 saat ini sebenarnya agak berat juga menjadi salah satu penghalang karena melalui berita-berita hoax, tentang vaksin, jadi itu dan kita tidak bisa membendung berita-berita itu masuk ke warga Pak, karena sudah banyak sumber bukan hanya dari televisi tapi melalui media handphone itu yang dan rata-rata mungkin tidak ada sekarang orang tidak hatinya dan semua bisa mengakses internet. Terus yang kedua masalah rokok. Tahu Pak Dokter, saya akui sampai hari ini saya belum pernah merokok. Ya. Saya kemarin sudah sebenarnya ada pengaruh dari pakai 10 bulan dan beberapa aparat desa di sini sudah berhenti merokok. Saya sebenarnya secara pribadi sangat ingin berhenti merokok. Cuma mungkin entah apakah niatnya yang belum matang atau mungkin Pak Dokter sendiri sebentar bisa memberikan trik-trik atau seperti apa supaya bukan hanya ke saya Pak Dokter, jadi setidaknya kalau kita sampaikan ke saya sebentar bisa juga saya teruskan nanti ke masyarakat, termasuk juga Pak Dokter PD masih merokok gitu Pak. Jadi selanjutnya mungkin terkait jamban Pak. Di sini untuk Dusun Bangko saya lihat masih ada 4 keluarga yang belum memiliki jamban, tetapi mungkin bisa saya konfirmasi tadi dengan aparat desa, sebenarnya yang tidak memiliki jamban itu tinggal 2 warga, tinggal Pak Usman dengan Mondro.
Sebenarnya bahannya sudah ada, belum dipasang. Sudah ada bahannya. Tapi belum Iya, belum dipasang. Karena ini saya dengar Pak Ibu Montro ini terkendalanya karena di lahannya tidak ada lahannya untuk. Iya. Kalau pasang di Ibu Shana sama Ibu Rasma ini sudah terpasang jadwalnya. Sisa dua. Ya mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas ini untuk memberikan saran. Ini yang dibuat, saya alihkan dulu Pak ke posyandu. Banyak posyandu tidak ada itu apa ini pembuangan ini, pembuangan tainya dengan begini. Saya alihkan dulu sebagai apa pada manfaatnya itu posyandu. Sekian lama saya nggak tahu dan tidak ada pembuangan itu. Posyandu bukan saya alihkan dibuat, saya alihkan ke posyandu. Jadi dibuat kalau mau bawa air biasanya kalau di posyandu. Nah, jadi tinggal sebenarnya dua bukannya. Nah, tapi saya suruh bilang kalau kau beberak tinggal diam. Apa-apa bisa dong. Karena ada juga kayaknya lahan. Membuat hilang deh. Iya, Bang. Masalah kalau saya punya solusi, bagi itu yang datang kan kita harus apa itu terus masyarakat sosialnya bagaimana itu supaya datang ke bagaimana, jangan bilang ini hari, pokoknya setiap malam kita terus bentuk begitu Pak. Siap. Siap.